mengencangkan kabel yang menjerat leher Shinji Togashi hingga Shinji Togashi tidak bernyawa. Laki-laki itu ditemukan dengan wajah sudah remuk, sidik jari atau ujung-ujung jarinya yang sudah terbakar. Halo teman-teman di Mabuk Buku dan pecinta buku semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat untuk belajar, untuk semakin banyak membaca buku meskipun kita masih di tengah pandemi. Kali ini ketemu lagi dengan Weda yang saya akan mereview sebuah buku yang bergenre misteri, detektif, pembunuhan. Lagi-lagi saya akan mereview buku dari penulis asli Jepang. Kali ini penulisnya adalah Keigo Higashino. Pasti teman-teman sudah sering mendengar nama ini karena penulis ini sangat terkenal sebagai penulis genre misteri dan juga sudah banyak memperoleh penghargaan baik dari dunia sastra di Jepang maupun di dunia. Bukunya pun sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Termasuk ke bahasa Indonesia sudah beberapa bukunya. Kalau tidak salah sudah 5 judul buku dari Keigo yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Yang akan kita bahas siang ini adalah buku Keigo yang berjudul Kesetiaan Mr. X, atau dalam bahasa saya tidak bisa membaca bahasa Jepangnya. Ini gambar sampulnya sudah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Sebetulnya buku ini sudah terbit sejak tahun 2016. Tetapi akhir-akhir ini populer lagi karena beberapa buku Keigo baru dirilis seperti Toko Kelontong Namiya dan juga Newcomer dan Melis, buku Keigo yang lainnya. Seperti apa isinya? Jangan lupa teman-teman di rumah subscribe dulu channel di Mabuk Buku dan juga like video ini. Oke, langsung aja. Jadi kalau dari isi bukunya sebetulnya ya ada pembunuhan. Uniknya tulisan Keigo itu memang pembunuh itu sudah diketahui dari awal. Kalau teman-teman mungkin sempat membaca buku Keigo yang lainnya, mungkin mendapati sudah tahu pembunuhnya dari awal. Tetapi yang menarik dari tulisan Keigo adalah mengikuti jalan ceritanya sehingga kita tahu apa sih motif pembunuhannya, bagaimana cara dia melakukannya, dan juga hal-hal lainnya yang belum disebutkan sejak awal meskipun pelakunya sudah diketahui. Jadi buku ini isinya, singkat ceritanya adalah ada seorang perempuan janda yang memiliki satu anak yang masih duduk di bangku SMP. Itu memiliki mantan suami yang suka memeras, suka meminta uang kepada dirinya. Suatu hari si mantan suami ini datang menemuinya, lalu mengancam bahwa dia akan datang lagi. Padahal sudah sekitar 1 atau 2 tahun si ibu muda ini sudah tidak berhubungan lagi dengan si mantan suami, sudah berhasil melarikan diri. Tetapi tampaknya sang mantan suami bisa melacak keberadaannya. Nah, tindakan spontan untuk melindungi diri ternyata mengakibatkan terbunuhnya si mantan suami. Nah, dari situlah jalinan ceritanya dimulai. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja ke bagian ulasan ya. Sekalian saya masukkan ulasan-ulasannya dan membahas isi ceritanya sekalian. Ada beberapa tokoh penting dalam novel ini, dalam buku ini. Di antaranya si janda yang tadi saya ceritakan sebagai tokoh utama bernama Yasuko Hanaoko.
yang memiliki anak bernama Misato, masih SMP, anak perempuan. Lalu tetangga bernama Ishigami, dan ada polisi yang bernama Kusanagi, detektif, dan sahabat Ishigami semasa kuliah. Mungkin bukan sahabat, tapi satu-satunya teman yang nyambung diajak bicara oleh Ishigami semasa kuliah, yaitu Yukawa Sensei. Nah, selain itu ada juga mantan suami dari Yasuko yang bernama Shinji Togashi. Lalu ada dulu teman dari Yasuko yang bekerja di bar yang sekarang mengelola restoran yang menjual bento atau makanan yang dikemas biasanya untuk makan siang, sorry. Jadi orang hanya datang untuk membungkus, tidak makan di tempat. Nah, suami istri ini mengajak Yasuko untuk bekerja bersama mereka karena untuk bekerja di bar sebagai pramuria apabila umur sudah melebihi 30 tahun mungkin sudah saatnya memikirkan karir yang lain. Nah, setujulah Yasuko untuk bekerja di kedai bento itu bersama Sayoko dan suaminya. Tiba-tiba di suatu petang ketika Yasuko sudah hampir selesai bekerja, Shinji Togashi datang ke kedai bento tempat Yasuko bekerja. Lalu mereka melanjutkan pembicaraan di sebuah restoran keluarga di ujung jalan. Pembicaraan mereka tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh Shinji Togashi, yaitu meminta uang dari Yasuko. Yasuko pulang dengan kesal karena dia tidak ingin lagi mengetahui kabar ataupun didatangi oleh Shinji Togashi. Tetapi tak berapa lama setelah Yasuko sampai di rumah, bel rumahnya berbunyi. Ternyata Shinji Togashi sudah ada di depan pintu apartemen. Melihat Shinji Togashi ada di depan pintunya, Yasuko panik. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mungkin pria itu bisa ada di depan rumahnya? Lalu dengan membuka pintu sedikit, dengan tetap membiarkan rantai kunci slotnya tetap di tempat, Yasuko membuka pintu dan menanyakan apa yang diinginkan oleh Shinji Togashi. Shinji Togashi tidak mau pergi sebelum dipersilahkan masuk dan mengancam akan membuat keributan. Akhirnya tidak ada jalan lain, Yasuko membiarkan Shinji masuk. Lalu mereka beradu mulut karena Yasuko tidak mau lagi ada Shinji Togashi dalam hidupnya. Dia mau Shinji Togashi jangan mengganggu lagi hidupnya dan putrinya. Tapi Shinji Togashi mengancam dia akan selalu datang dan selalu mencari Yasuko. Akhirnya Yasuko tidak tahan lagi dan mereka beradu mulut. Akhir dari adu mulut ini adalah putri Yasuko yang sudah kehilangan kesabaran. Dia memukul kepala Shinji Togashi sehingga laki-laki itu oleng. Memanfaatkan keadaan itu, Yasuko mengambil kabel dari kosatsunya lalu membelitkan di leher Shinji Togashi. Lalu berdua ibu dan anak itu mengencangkan ikatan atau kabel yang menjerat leher Shinji Togashi hingga Shinji Togashi tidak bernyawa. Keributan di rumah Yasuko rupanya terdengar oleh Ishigami si tetangga. Lalu Ishigami memencet bel rumah Yasuko untuk menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Yasuko meyakinkan Yagami bahwa tidak ada yang terjadi. Mereka baik-baik saja, hanya ada kecoa yang sudah berhasil dibereskan. Lalu Ishigami kembali ke apartemennya sendiri. Tak berapa lama, telepon berdering di rumah Yasuko. Rupanya telepon dari Ishigami. Ishigami terus menanyakan apakah Yasuko dan Misato baik-baik saja.
Dan tentu saja Yasuko menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Tetapi Ishigami seperti menyiratkan sesuatu. Seperti dia ingin menyampaikan bahwa dia mengetahui apa yang barusan terjadi. Akhirnya Yasuko memutuskan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Ishigami. Mendengar cerita dari Yasuko, Ishigami mengatakan kepada Yasuko untuk tidak perlu khawatir. Ia akan membantu membereskan masalah ini. Tanpa mengetahui rencana Ishigami, Yasuko mempercayakan semuanya kepada Ishigami hingga keesokan harinya muncul berita di surat kabar bahwa ditemukan sesosok mayat lelaki di tepi sungai. Laki-laki itu ditemukan dengan wajah sudah remuk, dipukul sebuah benda seperti palu dengan sidik jari atau ujung-ujung jarinya yang sudah terbakar sehingga tidak bisa lagi dikenali sidik jarinya. Tetapi polisi berhasil menyelidiki identitas mayat di pinggir sungai itu dari rambut yang tertinggal di sebuah hostel yang rupanya diinapi oleh Shinji Togashi 2 malam sebelum ia menemui Yasuko. Polisi segera menyelidiki kasus pembunuhan ini. Semua bukti-bukti memang mengarah kepada Yasuko. Tetapi Ishigami sudah menyiapkan alibi untuk Yasuko. Yasuko dan Misato tinggal mengikuti cerita yang sudah dibikin oleh Ishigami. Dari penyelidikan polisi mengarah beberapa dugaan bahwa pelaku pembunuhan adalah Yasuko sebagai mantan istrinya. Tetapi polisi tidak bisa membuktikan bahwa memang Yasuko yang membunuh Shinji Togashi. Alibi Yasuko sempurna. Dia pergi menonton dengan putrinya, makan ramen, lalu karaoke di hari yang sama dengan kejadian pembunuhan itu. Sehingga polisi sulit mencari motif atau mencari bukti-bukti yang mengarah bahwa Yasuko lah pelakunya. Saat itu pun polisi tidak mencurigai Ishigami karena dari hasil penyelidikan dan wawancara didapat Yasuko dan Ishigami memang tidak ada hubungan. Tetapi dari penyelidikan polisi yang lebih dalam, polisi berhasil mengetahui bahwa Ishigami rupanya telah jatuh cinta kepada Yasuko. Hal ini diketahui dari para pegawai di kedai bento, namanya Benten Tei. Nah, di situ mereka mengatakan bahwa Ishigami datang setiap hari untuk membeli bento karena ada kemungkinan untuk bertemu dengan Yasuko. Kabar ini membuat para detektif menyimpulkan bahwa Ishigami mungkin saja terlibat pembunuhan ini untuk melindungi Yasuko. Tetapi apakah betul seperti itu dan bagaimana kejadiannya? Diceritakan dengan pelan-pelan oleh Keigo. Keigo dengan apiknya mempersembahkan sebuah cerita dengan plot yang menurut saya lambat tetapi tetap membuat penasaran. Dia dari awal sudah menceritakan bahwa kejadian pembunuhannya seperti ini. Siapa yang terbunuh, siapa yang membunuh. Tetapi sampai akhir dia tidak menceritakan kejadian bagaimana ceritanya Shinji Togashi bisa ada di pinggir sungai, lalu bisa hancur wajahnya dan terbakar ujung-ujung jarinya, tidak diceritakan dari awal. Itu baru terbongkar di akhir-akhir. Nah, disitulah terjadi plot twist yang ternyata sejak awal saya juga sudah menyimpulkan sok-sok menjadi detektif, tetapi ternyata sekali lagi saya berhasil dikecoh oleh Keigo. Memang pembunuhnya sesuai dugaan, tetapi apa yang terjadi di baliknya
ternyata ada cerita-cerita yang menjadi kejutan. Nanti teman-teman baca sendiri, saya tidak mau spoiler. Diceritakan di buku ini, Ishigami adalah seorang jenius matematika. Dari bangku kuliah dia sudah terkenal jenius memecahkan soal-soal matematika yang sulit. Dia memiliki seorang kawan namanya Yukawa, juga seorang jenius tetapi di bidang fisika. Jadi mereka satu fakultas, satu angkatan di Universitas Taito, tetapi berbeda jurusan. Nah, ketika detektif menyelidiki atau bertanya-tanya mengenai alibi dari Ishigami, ia melihat sebuah amplop yang ada cap tulisan Universitas Taito. Lalu dia menanyakan kepada Ishigami apakah ia lulusan Universitas Taito. Ternyata detektif Kusanagi juga lulusan Universitas Taito. Angkatan yang sama tetapi fakultas yang berbeda. Dia dari Fakultas Ilmu Sosial. Dari situlah benang merah Ishigami yang dari sejak lulus kuliah tidak pernah bertemu dengan Yukawa, lalu mereka bertemu lagi berkat detektif Kusanagi yang ternyata berteman dengan Yukawa Sensei. Yukawa Sensei juga terkenal sebagai detektif Galileo karena dia bisa memecahkan beberapa kasus yang sedang ditangani kepolisian. Lalu Yukawa Sensei mengunjungi Ishigami untuk menjalin silaturahmi yang sudah lama terputus. Sebenarnya Yukawa Sensei penasaran dengan hidup Ishigami sekarang. Karena dulu dia sangat dikenalnya sebagai seorang yang jenius, dia menduga Ishigami sekarang mungkin bekerja di laboratorium atau di pusat riset atau di universitas sedang melakukan riset-riset matematikanya. Tapi ternyata Ishigami berprofesi sebagai guru SMA. Hal ini sama sekali tidak disangka oleh Yukawa Sensei. Nah, nanti dari jalinan cerita ternyata Yukawa Sensei ini memerankan peran yang penting dalam memecahkan kasus pembunuhan Shinji Togashi. Ternyata tanpa disangka-sangka, kejeniusan mereka berdua beradu dalam kasus ini. Ishigami berusaha membuat soalnya dan Yukawa Sensei berusaha memecahkan, mencari jawabannya. Jalinan ceritanya menjadi apik karena si jenius matematika menerapkan kejeniusannya dalam matematika untuk membuat alibi-alibi dalam menutupi kejadian pembunuhan yang sebetulnya. Mengalihkan perhatian polisi terhadap tersangka yang sebetulnya. Tetapi Yukawa Sensei sungguh penasaran dengan Ishigami. Dia sejak awal sudah mencium bisa jadi Ishigami terlibat dalam pembunuhan ini. Tetapi terlibatnya bagaimana? Apa yang dilakukan Ishigami? Itulah misteri yang berusaha ia pecahkan. Menurut Yukawa Sensei, Ishigami bukan tipe orang yang akan melakukan hal-hal yang mengerikan. Tetapi Ishigami merupakan orang yang akan melakukan sesuatu apabila hal itu dirasanya logis, sesuai dengan matematika yang sangat digemarinya. Semuanya harus logis dan sederhana. Itulah yang dipercayai oleh Ishigami yang berusaha diselami oleh Yukawa Sensei. Jadi tokoh utama dalam buku ini yang berusaha memecahkan kasus bukan detektif Kusanagi, tetapi detektif Galileo, si Yukawa Sensei ini. Berhasilkah detektif Galileo memecahkan teka-teki pembunuhan Shinji Togashi? Nah, nanti teman-teman lagi-lagi saya sarankan untuk baca sendiri karena ini seru. Buku ini juga sudah difilmkan di tahun 2008 di Jepang. Filmnya juga
saya belum nonton sih, tapi menurut orang bagus sehingga popularitas buku ini juga ikut naik. Juga popularitas Keigo Higashino. Aduh, saya sulit mengucapkan nama-nama Jepang. Tetapi beberapa saat terakhir, karena saya banyak membaca buku yang dikarang penulis Jepang, saya jadi lebih mudah mengingat nama-nama Jepang, meskipun kadang masih kebalik-balik ya. Seperti dalam novel ini ada Yasuko, ada Yugawa. Nah, tapi setelah beberapa saat saya mulai bisa membedakan. Oh ya, yang ini yang itu. Oh, ini yang pokoknya seperti ini. Nah, teman-teman kesulitan nggak ketika membaca novel atau buku yang banyak tokohnya, membedakan si ini, si itu, yang ini, yang itu? Tolong komen dong di kolom komentar gimana pendapat kalian. Untuk keterangan buku ini judulnya Kesetiaan Mr. X, terbit di Indonesia pertama kali tahun 2016. Tebalnya adalah 320 halaman. Sampulnya cukup menarik, warnanya merah, bergambar Doruma. Doruma ini boneka Buddha. Kenapa gambar sampulnya Doruma? Ternyata menyangkut ke isi cerita di dalamnya, yaitu si tokoh Ishigami yang diceritakan dalam novel ini. Saya rasa Ishigami lah yang ditunjuk jadi tokoh utamanya ya oleh Keigo. Nah, dia ternyata selama kuliah itu dijuluki sebagai boneka Doruma. Boneka Doruma itu karena apa? Ya, kenapa Ishigami dijuluki boneka Doruma? Menurut Yukawa Sensei, karena Ishigami itu orangnya cukup datar, tidak ekspresif, tidak menunjukkan emosi. Jadi seperti boneka kayu Doruma. Dia hanya akan bereaksi pada hal-hal yang menarik minatnya saja. Dia tidak memedulikan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan dirinya atau tidak menarik minatnya. Dalam pikirannya hanya ada matematika, rumus matematika, memecahkan soal matematika, dan dirinya saja. Ini seperti obsesi dalam hidupnya. Tapi dia mengatakan tidak membutuhkan apresiasi dari manapun. Dengan mencoba memecahkan soal matematika saja sudah membuat dia puas dengan hidupnya. Itu tadi ulasan buku Kesetiaan Mr. X dari saya. Jangan lupa subscribe channel di Mabuk Buku apabila teman-teman menyukai video-video review maupun diskusi dari tim di Mabuk Buku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.